Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris bin Khair, NIM 19108100056. Saya di sini akan melaksanakan praktikum online menggunakan laboratorium virtual milik Kemendikbud. Yang saya akan lakukan yaitu praktikum enzim katalase. Kita klik lihat selengkapnya, lalu kita pilih yang enzim katalase. Nah, setelah itu klik lakukan percobaan sekarang. Nah, di sini sudah tersedia pipet tetes dan tabung reaksi 3. Di sini saya akan menggunakan 5 tabung reaksi. Caranya dengan tambahkan tabung baru. Tinggal diklik. Nah, sudah 5 tabung reaksi. Dan isinya semua itu hati ayam. Untuk volumenya kita ubah menjadi 2 ml. Dari tabung 1 sampai 5 kita buat volume 2 ml. Nah, setelah kita ubah menjadi 2 ml volumenya, selanjutnya untuk yang tabung 1 itu kita biarkan dengan pH normal 7 dan suhu normal 25 derajat Celcius. Lalu untuk yang tabung 2 kita buat pH asam. Caranya dengan menambahkan senyawa HCl. Senyawa HCl ini atau asam klorida yang bersifat asam. Tinggal teteskan 2 tetes pada tabung kedua. Lalu untuk yang tabung ketiga, kita buat pH basa. Caranya kita tambahkan senyawa NaOH, natrium hidroksida. Kita teteskan 2 tetes pada tabung ketiga. Lalu selanjutnya untuk tabung keempat, pH-nya kita tetapkan normal. Tetapi yang kita ubah adalah suhunya. Kita buat suhu 80 derajat coba. Nah, kalau yang tabung 5 pH-nya juga tetap normal, suhunya kita buat dingin, minus 9 derajat Celcius. Nah, setelah kita atur seperti ini, kita tambahkan senyawa H2O2, yaitu hidrogen peroksida. Senyawa ini bersifat racun yang terbentuk saat proses pencernaan makanan. Oleh karena itu, ada enzim katalase yang berguna untuk menguraikan H2O2 ini akan diuraikan menjadi H2O dan O2, air dan oksigen yang tidak akan berbahaya lagi. Nah, kita teteskan 2 tetes pada tabung pertama. Tabung kedua juga 2 tetes. Bisa dilihat juga dan diamati pada tabung ada keluar gelembungnya, ada yang tidak. Nah, kita amati. Tabung pertama ini ada gelembung, tabung 2 sampai 5 tidak ada gelembung. Ada atau tidaknya gelembung ini mengindikasikan bahwa adanya kandungan H2O atau air yang berupa uap. Jadi kalau ada gelembungnya berarti menandakan ada airnya. Kalau tidak ada berarti tidak ada airnya. Lalu kita coba cek yang kadar oksigen menunjukkan bara api. Kita mulai dari tabung pertama. Caranya kita taruh pada tabung tapi jangan sampai mengenai tabung ataupun hati ayam. Nah, cukup didekatkan, bisa dilihat bara apinya menyala. Berarti ini mengandung kadar oksigen O2. Kalau tabung kedua tidak menyala, tabung ketiga tidak menyala, tabung keempat tidak menyala, dan tabung kelima tidak menyala. Nah, untuk hasil praktikum ini berarti yang reaksi enzim katalase itu bereaksi pada tabung pertama pada pH normal 7 dan suhu normal 25 derajat. Sedangkan pada pH yang asam dan basa, enzim katalase tidak bereaksi. Itu menandakan bahwa pada pH asam dan basa itu tidak dapat bereaksi. Bisanya pada pH normal. Lalu pada
tabung 4 dan 5 ini tadi suhunya saya panaskan dan saya dinginkan. Untuk tabung 4 itu saya panaskan membuat enzim katalase mengalami denaturasi atau mengalami kerusakan sehingga tidak dapat bekerja. Kalau saya dinginkan juga enzim tidak dapat bekerja. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui enzim katalase ini bekerja antara rentang suhu berapa sampai berapa? Nah, kita coba. Kalau untuk pH-nya tetap pH 7. Kalau pH asam atau basa tidak bisa bereaksi. Untuk rentang suhu kita coba menggunakan 5 tabung juga. Lalu kita buat juga 2 ml. Seperti tadi awal 2 ml. Nah, sudah 2 ml semua, kita ubah suhunya, pH-nya kita tetap normalkan. Yang tabung pertama kita coba suhu 10 derajat Celcius. Lalu yang tabung kedua kita coba suhu 50 derajat Celcius. Tabung ketiga kita coba suhu 5 derajat Celcius. Untuk tabung keempat kita coba suhu 55. Lalu untuk tabung kelima kita coba suhu minus 15. Nah, setelah kita ubah suhunya, selanjutnya kita coba teteskan hidrogen peroksida tadi. H2O2 ini. Teteskan 2 tetes pada setiap tabung dan dilihat reaksinya. Oke, setelah kita tetes kita bisa mengetahui yang ada gelembungnya itu tabung 1, 2, dan 3. Akan tetapi tabung 3 ini sangat sedikit, tabung 1 juga, tabung 2 juga lumayan tadi banyak. Itu menandakan adanya H2O, air yang berupa uap tadi. Lalu kita coba cek kadar oksigen. Kita menggunakan bara api lagi, kita masukkan. Tabung 1 menyala, tabung 2 menyala, tabung 3 menyala, tabung 4 tidak menyala, tabung 5 tidak menyala. Nah, tabung 1 sampai 3 ini berarti menandakan ada oksigen. Berarti enzim katalasenya bereaksi, berhasil menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Lalu untuk yang tabung 4 dan 5 tidak bereaksi. Alasannya bisa kita lihat dari hasil praktikum. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa enzim katalase itu bisa bekerja dalam rentang suhu 10 sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan kalau ini tadi di bawah suhu 10 itu sudah mengalami penurunan enzim katalasenya. Reaksinya sudah menurun. Lalu untuk yang tabung 4 kan di atas 50. Nah, itu di atas 50 itu sudah terlalu panas. Enzimnya mengalami denaturasi atau kerusakan. Lalu untuk yang dingin, enzimnya juga tidak bisa bekerja. Nah, itu tadi mengenai praktikum enzim katalase dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.